Poligami. Episode ini kita akan menyelami topik yang mungkin kontroversial, namun penting dalam pemahaman kita tentang Alkitab dan kehidupan keluarga. Mengapa Allah mengizinkan praktik ini di masa lalu? Bagaimana kita harus memahaminya di dalam konteks modern? Mari kita jelajahi bersama dengan pikiran terbuka dan hati yang rendah hati, mencari kebijaksanaan dari firman Tuhan. Mari kita gali bersama. Yang pertama, kita melihat definisi poligami. Poligami adalah praktik memiliki lebih dari satu pasangan di dalam pernikahan. Di dalam konteks Alkitab biasanya mengacu pada seorang pria yang memiliki beberapa istri atau poligini. Antropolog John Komaroff mendefinisikan poligami sebagai bentuk pernikahan di mana ada lebih dari satu pasangan pada satu waktu. Dan penting untuk membedakan antara poligami dan poliandri, di mana poligami artinya satu suami banyak istri dan poliandri artinya satu istri dengan banyak suami. Kita akan melihat contoh poligami di dalam Alkitab. Yang pertama ada Abraham dan Sarah juga Hagar, Kejadian 16 ayat 1-3. Maka Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya menjadi istrinya. Kejadian 16 ayatnya yang ketiga. Lalu kemudian ada juga Yakub dengan Lea dan Rahel. Kejadian 29 ayat 15-30. Demikianlah Yakub mengambil Rahel juga menjadi istrinya di dalam Kejadian 29 ayat 30. Lalu ada Daud dengan beberapa istri di dalam 2 Samuel 3 ayat 2-5. Inilah anak-anak yang lahir dari Daud di Hebron dari istri-istrinya menurut 2 Samuel 3 ayat 2-5. Lalu tentu saja contoh klasik ada Salomo dengan 700 istri dan 300 gundik di dalam 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ketiga. Sekarang kita melihat konteks budaya dan sejarah. Sesungguhnya poligami adalah praktek umum di Timur Tengah kuno. Kode Hammurabi yang ditulis sekitar 1754 sebelum Masehi telah mengatur praktek poligami. Dan seringkali ini terkait dengan status sosial dan ekonomi. Sejarawan Stephanie Kunz menyatakan bahwa poligami sering menjadi tanda kekayaan dan status. Ini juga menjadi cara untuk memastikan keturunan dan memperbesar keluarganya. Di dalam masyarakat agraris, anak-anak itu dianggap sebagai aset ekonomi. Tetapi seringkali juga ada alasan politik. Pernikahan untuk aliansi antar suku atau antar bangsa. Dan kita melihat contohnya pernikahan Salomo dengan putri Firaun di 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang pertama. Bagaimana pandangan Alkitab tentang poligami? Harus diakui tidak ada larangan eksplisit di dalam Perjanjian Lama. Namun, ada konsekuensi negatif yang sering digambarkan. Contohnya, persaingan antara istri-istri Abraham di dalam Kejadian 16 ayat 21. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah oleh karena perbuatanmu, oleh karena itu kau harus bertanggung jawab. Kejadian 16 ayat 5. Kemudian kita juga baca konflik di dalam keluarga Daud sendiri. 2 Samuel 13-18. Pemberontakan Absalom terhadap ayahnya Daud. Lalu kemudian penyembahan berhala Salomo. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang keempat. Pada waktu Salomo sudah tua, di sana dikatakan istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain sesuai dengan 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang keempat. Memang benar, hukum Musa mengatur praktek poligami di dalam Ulangan 21 ayat 15-17. Oleh karena ini berhubungan dengan pengaturan hak waris anak-anak dari istri yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, hukum Musa tidak secara eksplisit mendukung atau melarang poligami.
tetapi mengaturnya sebagai praktek yang sudah ada. Fokus utama adalah melindungi hak-hak individu di dalam situasi poligami, terutama wanita dan anak-anak, serta mencegah penyalahgunaan. Ini menunjukkan pendekatan yang pragmatis terhadap realitas sosial pada masa itu dan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan juga perlindungan. Muncul pertanyaan, apa alasan Allah mengizinkan poligami di Perjanjian Lama? Meskipun poligami bukanlah desain ideal Allah untuk pernikahan, tetapi ada beberapa alasan mengapa praktik ini diizinkan di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah akomodasi budaya. Kita harus tahu bahwa Allah bekerja di dalam konteks budaya manusia yang tidak sempurna. Poligami sudah menjadi praktik umum di Timur Tengah kuno, contohnya Abram dan Sarah, dan kemudian menerima Hagar sebagai istri kedua sesuai dengan adat di Mesopotamia. Yang kedua adalah untuk perlindungan sosial bagi wanita. Dalam masyarakat patriarkal, wanita sering bergantung pada pria untuk perlindungan dan dukungan ekonomi. Dan poligami bisa menjadi cara untuk melindungi janda dan wanita yang tidak menikah. Contohnya dalam hukum keimamatan Ulangan 25 ayat 5-10 mengharuskan saudara laki-laki untuk menikahi janda saudaranya sebagai penjamin. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan mungkin untuk menjamin keturunan? Keturunan sangat penting dalam budaya Israel kuno. Poligami bisa menjadi solusi untuk ketidaksuburan. Contohnya Yakub dengan Lea dan Rahel, Kejadian 29 ayat 30. Yang keempat adalah untuk alasan pertumbuhan populasi. Untuk membangun bangsa Israel diperlukan pertumbuhan populasi yang cepat. Dan poligami bisa membantu mempercepat pertumbuhan ini. Contohnya bangsa Israel bertambah banyak di Mesir sesuai dengan Keluaran 1 ayat 7. Alasan yang kelima adalah aliansi politik. Pernikahan sering digunakan untuk membentuk aliansi antar suku atau bangsa, dan poligami memungkinkan pembentukan beberapa aliansi secara sekaligus. Contohnya pernikahan Salomo dengan putri Firaun dan wanita-wanita asing lainnya sesuai dengan 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. Yang keenam juga Tuhan mengizinkan supaya terjadi pendidikan spiritual. Allah menggunakan situasi poligami untuk mengajar pelajaran spiritual. Contoh tragedi yang dialami yaitu kisah Hana dan Penina mengajarkan tentang anugerah Allah sesuai dengan 1 Samuel 1 sampai pasal 2. Yang ketujuh, penyingkapan kebenaran secara progresif atau yang kita sebut progressive revelation. Pemahaman manusia tentang kehendak Allah berkembang secara bertahap. Allah bekerja dengan manusia di mana mereka berada sambil perlahan-lahan mengarahkan mereka kepada standar yang lebih tinggi. Contohnya, Yesus menjelaskan bahwa perceraian diizinkan Musa karena kekerasan hati manusia, bukan karena itu ideal Allah. Matius 19 ayatnya ke-8. Dan yang ke-8 adalah kebebasan manusia dan konsekuensinya. Allah menghormati kebebasan manusia untuk membuat pilihan, bahkan ketika pilihan itu tidak ideal. Namun, Alkitab seringkali menggambarkan ada konsekuensi negatif dari poligami. Contohnya adalah persaingan antara istri-istri Yakub, Kejadian 30, dan juga konflik di dalam keluarga Daud, 2 Samuel 13 ayat 18. Dan tidak jarang konflik ini adalah konflik yang berdarah. Jadi, izin Allah terhadap poligami di Perjanjian Lama harus dipahami dalam konteks budaya, sosial, dan spiritual pada masa itu. Ini tidak berarti Allah mendukung atau menganjurkan praktek tersebut. Sebaliknya, ini menunjukkan kesabaran dan belas kasihan Allah dalam bekerja dengan manusia yang tidak sempurna, sambil secara bertahap mengarahkan mereka kepada pemahaman yang lebih penuh tentang rencana yang ideal untuk pernikahan dan hubungan manusia.
Jika demikian, bagaimana ideal Alkitab tentang pernikahan? Dalam penciptaan, kita melihat ada satu pria dan satu wanita, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua, bahkan Yesus di dalam Perjanjian Baru mengutip model ini ketika dia katakan di dalam Matius 19 ayat 4-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan Rasul Paulus menggunakan pernikahan monogami sebagai analogi Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 31-32. Dia katakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, satu suami dan satu istri. Mari kita lihat implikasi modern dari kebenaran ini. Implikasi dari kebenaran Alkitabiah ini, maka kita temukan sebagian besar negara sekarang ini melarang poligami secara hukum. Dan memang telah terjadi perdebatan etis tentang hak-hak individu dan juga norma sosial masyarakat modern. Bahkan studi psikologis menunjukkan ada potensi dampak negatif pada anak-anak dan istri di dalam pernikahan yang poligami. Juga ada gerakan kaum perempuan, gerakan feminis yang umumnya menentang poligami sebagai bentuk penindasan terhadap wanita. Sebagai kesimpulan, perjalanan kita melalui teks Alkitab dan sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa meskipun poligami ada dalam narasi Alkitab dan sejarah manusia, tetapi itu bukan ideal Allah. Yesus dan para rasul dengan jelas mengarahkan kita kembali pada original plan atau rencana awal Tuhan. Satu pria dan satu wanita dalam ikatan pernikahan yang kudus. Namun, mari kita tidak tergesa-gesa menghakimi mereka yang hidup dalam budaya berbeda atau zaman yang lain. Oleh karena, marilah kita merenungkan keindahan dan kedalaman dari desain Allah untuk pernikahan. Dalam hubungan monogami yang setia, kita melihat bayangan dari kasih Kristus yang tidak terbagi untuk gerejanya. Kiranya pemahaman ini memperkaya pernikahan kita, memperdalam iman kita, dan menginspirasi kita untuk mencerminkan kasih Allah yang sempurna di dalam hubungan kita. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.